paling cantik. Enda talay. Nama saya aslinya Siti Nafisa, Bu, tapi biar akrab aja dipanggilnya Ica. Iya, selanjutnya Nama Ica. saya Ismi Amalia, Bu. Nama saya Sisli, Bu. Oh, Sisi aja. Sisi aja. Sisi aja, Sisi aja. My name is Effie. I'm from the birthday in City. Karangasi, Bu. Ya, selanjutnya Novan. Sutisnatok, Bu. Sutisnoto. Hendrianto. Oh, Hendra. Saya Daya. Ya, selanjutnya Sri Atika, Bu. ya. Hendrianto. Sekarang udah pada kenal semua ya. Kali ini akan belajar tentang organisasi. PMR. PSM. Itu mah mau bisa ngarekam, Mang. Seetik tuh sih, tuh. ya, Memorina organisasi pinus sih. kehidupan. Tentang organisasi kehidupan ini bisa kita Lai. lakukan saat kita Lai. membaca. Cak. Saat kita membaca Merekam tak? itu pasti ada Ya udah kamu aja. bekerja sama antara sel-sel yang lain, sel otak dengan sel-sel saraf. Adanya kita membaca buku kan pertama kita buka buku. Habis buka buku kita perlahan akan membaca tulisan tersebut. Dari tulisan tersebut maka sel otak pun akan bekerja. Sel otak itu akan bekerja dengan sel saraf. Dari sel-sel itu kemudian ke sistem ke organ. Organ itu contohnya otak dan alat indera yaitu mata yang melihat tulisan tersebut. Kemudian dari organ itu akan menuju ke sistem organ. Sistem organ itu contohnya sistem indera yang melihat dan sistem saraf. Kemudian habis sistem organ akan dilanjutkan. Oh ya maaf, sebelum organ itu ada jaringan. Habis jaringan organ, sistem organ dan organisme. Jadi urutannya apa aja tadi? Sel. Ya. Sel. Yang kedua? Jaringan. Yang ketiga? Ya, sistem organ. Dan yang terakhir? Organisme. Atau individu. Pertemuan kali ini akan membahas tentang sel. Jadi sekarang ibu akan membagikan bahan aja Bentar. dan Sekarang. gambarnya. Sekarang dibikin 3 kelompok aja ya. Kenalkan. Ya. Di sini kan ada gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Sekarang silakan masing-masing dari kelompok mendiskusikan apa yang ada di gambar ini dan Fungsinya kemudian aja. ditulis di lembar kerja ya di sini ya. Oh, ada tah? Di sini ya. Oh. Ini dari Silakan ini aja. apa yang kalian ketahui tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Ayo tik yang pegang itunya. Ayo diskusi. Dari bentuknya. Tahu kan? Melalui pengamatan dengan sayatan gabusnya. Sel itu mempunyai sifat khas. Apa lainnya? Klorofil.
Iya, blur. Seblur muka lu. Siapa lagi? Lupa lagi sih. Di sini aja tuh. Di depan aja, depan ICC. Biar kelihatan cantiknya. Dari hasil diskusi. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, San. Dari hasil diskusi kelompok kami, ini ada terdapat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Kalau sel tumbuhan itu mempunyai dinding sel. Yang kedua, sel hewan tidak memiliki klorofil. Sel tumbuhan punya. Kalau di hewan bentuk vakuolanya itu kecil, kalau di tumbuhan vakuolanya itu besar. Terus kalau di hewan mempunyai lisosom, tetapi di tumbuhan tidak punya lisosom. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Mas Sule. Iya. Ya. Dari gambar yang tadi itu di sel tumbuhan dan sel hewan terdapat perbedaan, di mana pada sel hewan itu memiliki dinding sel, sedangkan mohon maaf, dari sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak mempunyai. Kemudian yang kedua yaitu sel tumbuhan mempunyai klorofil, sedangkan pada hewan tidak mempunyai. Dan pada sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan pada sel hewan memiliki lisosom. Kemudian pada sel tumbuhan vakuolanya besar, dan sedangkan pada sel hewan itu vakuolanya kecil. Dan kemudian yang terakhir yaitu sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, tetapi pada hewan memiliki sentriol. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Dari gambar yang diamati, perbedaannya itu sel tumbuhan memiliki dinding sel, sel hewan tidak memiliki. Kemudian sel tumbuhan memiliki kloroplas dan hewan tidak memiliki kloroplas. Sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar, sedangkan sel hewan memiliki vakuola yang kecil. Kemudian sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Sel hewan memiliki lisosom dan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas tentang sel. Sel itu ada yang tahu sel itu apa? Unit penyusun makhluk hidup. Ya. Sel itu merupakan unit terkecil fungsional atau struktur terkecil dari makhluk hidup. Nah, ini adalah sejarah sel. Bisa dilihat di bahan ajarnya ya. Yaitu seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke ya. Dan yang menemukan sel tumbuhan adalah Seth Leiden, sedangkan yang menemukan sel hewan adalah Seth Wan. Sahwan. Kemudian di sel itu terdiri dari struktur-struktur. Apa aja strukturnya? Karbohidrat, Struktur selnya itu kayak dinding sel, ya. Membran sel, Nah, sitoplasma. sebelum ke struktur ini adalah berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi bahan inti, sel dapat dibedakan menjadi prokariot. Prokariot itu apa ya? Ada yang tahu? Tidak memiliki inti. Iya. Kalau yang eukariot Memiliki membran inti. Iya. Nah, sedangkan berdasarkan banyaknya sel yang menyusun tubuh, organisme dibedakan menjadi bersel tunggal atau uniseluler dan multiseluler. Kalau yang uniseluler itu contohnya bakteri dan protista, sedangkan yang multiseluler itu sel yang menyusun tubuhnya yang mengadakan pembagian tugas, misalnya organ pencernaan makanan, pernapasan, indera.
Nah, ini adalah struktur sel. Membran sel. Membran sel itu berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Inti sel sebagai pembuatan komponen ribosom. Mitokondria sebagai tempat penghasil energi. Ribosom pembuatan sintesis protein. RE itu ada dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Kemudian badan Golgi yang berfungsi memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE. Lisosom mencerna zat sisa. Sentriol dalam pembelahan sel. Vakuola itu ada dua, vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Plastida proses fotosintesis dan tempat cadangan makanan. Dan yang terakhir adalah dinding sel yang melindungi sel menjaga bentuk sel tumbuhan tidak berubah dan kaku. Di situ di LKS ada soal-soal, silahkan diisi. Yang megang LKS. Sambil mengisi, ini Ibu sudah membuatkan tabel. Ini organel sel, fungsi sel, hewan. Nah, dari tabel di sini terlihat masih ada yang belum diisi. Nah, kalian yang akan mengisi di kolom yang belum diisi ya. Coba sok maju. Belum Bu, belum. Maju. Perwakilan ada yang isi dan ada yang maju. Maju kayak kamu yang isi. Nih, contohnya nukleus, fungsinya itu sebagai sintesis ribosom, terdapat di hewan dan terdapat di tumbuhan. Seperti itu. Ininya? Oh, harus ini juga. Iya. Apa? Di sini coy. Dibukain ya. Terus semua perwakilan. Ayo dari cowoknya mana nih? Maju satu. Ngisi. Gak apa-apa. udah. Ada yang belum nih, belum diisi. Diisi semua ya. Diisi semua. Berapa lagi? Ibu kurang satu tak Bu? Pas. Pas ya. Kurang satu. Ya, coba perhatikan dulu ke depan ya. Nih, ini adalah tabel perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Dari organelnya itu yang pertama
nukleus yang berfungsi sebagai reproduksi. Di hewan itu ada enggak? Coba dilihat di bahan ajarnya. Nukleus ada di hewan dan tumbuhan, benar? Benar. Kemudian nukleolus sebagai sintesis ribosom. Di hewan ada dan di tumbuhan ada. Kemudian ribosom bebas dan ribosom terikat yang berfungsi sebagai sintesis protein. Di hewan ada, di tumbuhan ada, benar? Coba dilihat bahan ajarnya. Benar, Bu. Nah, kemudian RE kasar dan RE halus sebagai sintesis dan penyaluran bahan terdapat di hewan dan terdapat di tumbuhan. Kemudian badan Golgi berfungsi untuk modifikasi dan penyaluran produk RE. Di tumbuhan ada enggak? Di tumbuhan yang apa, Bu? Yang badan Golgi Ada. Di hewan Ada. Nah, mitokondria sebagai penghasil energi. Di hewannya ada enggak? Ada. Kemudian lisosom berfungsi pencernaan makanan. Benar? Benar. Kloroplas sebagai fotosintesis. Di hewannya itu tidak ada, hanya terdapat di sel tumbuhan. Kemudian dinding sel sebagai pelindung membran inti ya. Di hewan itu tidak dimiliki, sedangkan di tumbuhan itu memiliki dinding sel. Vakuola sebagai penyimpanan makanan dan pengeluaran zat sisa. Di hewan Ada. ya. Kemudian sentriol sebagai pembelahan sel. Di hewan ada, di tumbuhan tidak ada. Jadi yang membedakan sel tumbuhan dan sel hewan ini terdapat di sini ya. Dari organelnya pun ada yang memiliki dan ada yang tidak. Kemudian dari bentuknya juga. Kalau misalkan dilihat secara gampangnya, sel tumbuhan dan sel hewan itu dari bentuknya. Kalau sel hewan itu bentuknya tidak tetap, sedangkan pada tumbuhan itu bentuk selnya itu tetap karena memiliki dinding sel. Ya. Kemudian coba dari yang paling ganteng. Yang paling ganteng siapa? Ya. Oh iya. Iya, Bu. Ya. Coba yang pakai kerudung pink. Bukan, tangan kata saya juga. Pinknya lihatnya ini kan. Pink yang itu kan ya, Bu? Pink yang ini dulu. Tuh coba. kan. Nomor 1 dibacakan soalnya. Nomor 1, bagian sel yang berfungsi mengatur pengangkutan zat dari dan keluar sel adalah apa? Jawabannya apa? Bisa Saya jadi. nanya sama yang lain dulu, Bu. Oh, boleh. Apa? Apa yang Biar seragam gitu, Bu, biar sama Enggak, jawabannya. Itu enggak. apa? coba dari yang kerudung pinknya dulu apa? Jawabannya B, Bu, membran sel. Membran sel, benar nggak membran sel? Ya, betul. Kemudian coba Sutisna. Anak itu. Nomor 9. Vakuola merupakan tempat penyimpanan makanan. Ya, benar. Terakhir nomor 5. Yang berkacamata. Siapa, Bu? Iya, ada 2, Bu. Ada dua, Bu. Oh, ini juga ya ada ya. Nomor 5. Zat pigmen yang terdapat di dalam kloroplas adalah klorofil. Klorofil ya. Tepuk tangan semuanya. Jadi bisa disimpulkan pada pembelajaran kali ini adalah tentang organisasi kehidupan. Tingkatannya itu sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Pengertian sel itu sendiri itu unit terkecil, unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel itu ada 2, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan, dan masing-masing itu dari sel hewan dan sel tumbuhan itu ada perbedaannya. Mungkin pembelajaran kali ini dicukupi. Untuk tugas minggu depan silahkan per kelompok itu membuat poster tentang sel ya. Iya, Bu. Ya, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. buat patungan. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Kan minggu depan lagi. Alhamdulillah. Terima kasih. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yeay.
saya kagak bisa ya. Ya. Cek aja. Sudah?